Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah 3 bulan atau 4 bulan ya? 3 ya. 4 mulai bulan Maret ya. Jadi rasanya sudah bertahun-tahun ya nggak ketemu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa kembali memulai ya. Ini pertemuan pertama. Suasana masih kita diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19 ya. Tapi kalau ini kan tidak tahu sampai kapan, karenanya mulai kita hidupkan lagi majelis-majelis ilmu dengan harapan nanti dengan kita menghidupkan majelis ilmu ini semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mengangkat ya pandemi COVID-19 itu, sehingga kita bisa kembali betul-betul normal ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Kita sampai pada doa-doa dari Nabi ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu kita masuk hadis ke 675. Bayan menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Juhairi menceritakan kepada kami, An Sumata bin Hazni qala, dari Sumamah, An Sumamah bin Hazn dia berkata, Sami'tu Syekha yunadi bi'a'la sautih. Aku mendengar seorang lelaki tua yang berdoa dengan suaranya yang keras. Allahumma inni a'udzubika minas syarri la yakhlutuh syai'un. Qultu man hadza syekhu qila Abu Darda. Jadi doanya lelaki tua ini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minas syarri la yakhlutuhu syai'un, dari keburukan yang tidak dicampuri sesuatu. Jadi ini ada doa yang ibu-ibu bisa kita amalkan ya. Doa ini diucapkan oleh sahabat Abu Darda. Jadi sahabat Nabi ada yang bernama Abu Darda. Ya, beliau berdoa itu. Allahumma inni a'udzubika minas syarri la yakhlutuhu syai'un. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang tidak dicampuri sesuatu. Lalu si perawi hadis ini mengatakan, man hadza syekh, siapa syekh ini? Kila, dijawab dia Abu Darda ya. Jadi dalam hadis ini ibu-ibu yang rahmati Allah ada pelajaran, yaitu tentang perhatian para sahabat mengenai permohonan perlindungan dari hal-hal yang buruk. Dari hal yang buruk. Seperti misalnya kalau kita ya minta kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang buruk. Ya. Dari berbagai penyakit. Kalau dari penyakit ada doa Nabi kan, Allahumma inna a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syail asqam. Nah, itu dulu sudah pernah
ya, Allahumma inni a'udzubika minal baros. Nah ini, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari yaitu penyakit yang namanya al-baros, jadi sejenis lepra, wal jununi dan penyakit gila, wal judami dan penyakit kusta, wa min syail asqam dan dari segala penyakit yang berat. Nah ini bisa doa untuk apa? Minta perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit berat. Kemudian hadis berikutnya adalah An Abdillah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau bersabda, yaitu mengucapkan satu doa, Allahumma tahhirni bisalji wal baroti wal ma'il baridi kama yutahharu saubud danasu minal wasah. Jadi Allahumma tahhirni bisalji wal baroti wal ma'il baridi kama yutahharu saubud danasu minal wasah. Jadi nanti bisa di yang punya Facebook nanti bisa dibuka di Facebook saya ya. Facebook saya ada 2. Yang satu itu di suspend sama Facebook, nggak boleh siaran langsung selama 1 bulan. Akhirnya pakai satunya, ini pakai yang satunya. Yang satu nggak bisa, ini pakai yang, alhamdulillah punya 2 akun. Udah nanti saya upload di YouTube. Ibu-ibu nanti tanya cucunya ya, yang punya cucu, yang punya HP di rumah, nah itu lihat. Nah di situ nanti bisa disimak, ya. Biasanya yang kan nggak biasa pegang HP, yang pegang cucunya tuh. Jadi di sini ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma ya Allah, tahhurni, sucikanlah aku, ya, bil salji itu dengan salju, wal barodi dan embun, wal ma'il baridi dan air dingin, kama yutahharu thawbu danasu, sebagaimana engkau mensucikan, yaitu sebagaimana disucikan, ya, at-thawbu danasu, baju yang kotor, minal wasahi, dari kotoran, ya. Jadi ini juga doa Rasulullah SAW, ya. Kita minta kepada Rasul supaya Allah mensucikan kita seperti disucikannya baju dari kotoran. Nah, ini doa. Jadi minal wasahi, dari kotoran, ya. Kemudian tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma ya Allah, rabbana ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimulah segala puji, mil as-samai, sepenuh langit, wa mil al-ardi dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du dan sepenuh apa yang kau kehendaki dari sesuatu sesudahnya. Maksudnya sesuai dengan kehendak engkau. Ini doa juga, ya. Pokoknya di Islam itu penuh doa, isinya doa. Masuk rumah doa, keluar rumah doa, mau makan doa, sesudah makan doa, masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Itu yang ada itu hanya Islam. Semua ada doanya, ya. Nah, jadi seperti ini, memuji Allah Subhanahu wa taala, ini pujian kepada Allah. Ya, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, bagimulah segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, ya, dan sepenuh apa yang
setelahnya sesuai dengan kehendak Engkau. Nah, jadi ya di dalam hadis ini mengandung pelajaran bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan gini, pernah ditanya bagaimana kesalahan-kesalahan disucikan dengan air dingin padahal air panas lebih bisa membersihkan. Nah ini kan mintanya Rasulullah SAW disucikan dengan air dingin, maka dijawab oleh beliau, kesalahan-kesalahan menyebabkan hati menjadi panas. Jadi kesalahan-kesalahan itu menyebabkan hati menjadi panas dan ya bernajis seperti kayu bakar yang semakin besar dan menyalakannya. Semakin banyak kesalahan yang ada, maka hati semakin panas dan semakin lemah. Sementara air dapat mencuci kotoran dan memadamkan api. Jika air itu dingin, maka dia dapat membuat badan menjadi kuat dan sedar. Jika ditambah salju dan embun, maka dia akan bisa membuat badan menjadi lebih dingin, kuat dan kokoh. Dengan demikian lebih bisa menghilangkan bekas-bekas kesalahan yang ada. Jadi mendinginkan hati. Karena kalau menurut para ulama semakin banyak dosa, orang hatinya itu semakin panas. Ya, karena isinya kan setan, bro. Isinya setan itu kan, setan terbuat dari api, tercipta dari api. Nah, api itu kalahnya dengan air. Oleh karena itu kenapa ibu-ibu kalau misalnya kita mau ada terasa hati itu panas, ngomongnya bendedek gitu ya, kudune nesu wudu, nah gitu. Maka nanti akan turun gitu. Ya, wudu. Kalau wudu belum cukup, mandi besar. Mandi besar. Ya. Itu nanti setannya akan padam. Di dalam hadis ini ya, bagian akhir hadis ini Allah, maksud saya Rasulullah SAW berzikir kan, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini disunahkan untuk dibaca. Ya. Disunahkan untuk dibaca. Setiap orang yang mengerjakan sholat hendaknya mengucapkan ini, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kan gitu. Itu orang yang sholat mesti mengucapkan itu kan, maka kemudian bisa disambung juga dengan ini, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'u min wa mil'a ya ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Jadi bisa disambung dengan ini. Waktu kita Sami Allahu liman hamidah itu. Kemudian kan Rabbana lakal hamdu mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Anas, dari Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallam kana yukthiru ayatu'a bihadza du'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini kan Robbana atina itu. Tapi kalau redaksi dari Rasul, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Su'batu fa dzakartu liqatadah fa qala kana Anasun yad'u bihi wa la yarfa'hu. Jadi Syu'bah berkata, lalu aku menyebutkan kepada Qatadah, lalu dia berkata, Anas berdoa dengan doa itu dan dia tidak merofa'nya. Ya, maksudnya tidak menyandarkan kepada Rasul. Menurut Qatadah ini adalah doanya sahabat Anas. Jadi di dalamnya terdapat keutamaan doa ini, Rabbana atina, ya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu doa sapu jagat. Ya. Jadi kalau ibu-ibu
Kalau waktunya pendek, doanya cukup ini saja. Misalnya tidak doa yang lain juga tidak apa-apa. Ini sudah masuk semua ini. Ya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dengan yang dari Al-Qur'an langsung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu sudah mencakup seluruh permintaan. Jadi di dalamnya demikian ya, ada banyak-banyak mengucapkan doa ini. Ya, kita minta kebaikan dunia dan akhirat itu. Serta yang tidak kalah penting dijauhkan dari api neraka. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qillah wadzalah wa a'udzubika an adzlima au udzlama. Jadi Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal faqr dari kefakiran, wal qillah dan kekurangan, wadzallah dan kehinaan, wadzillah dan kehinaan, wa'udzubika dan aku berlindung kepada Engkau an adzlima au udzlima, an adzlima au udzlama, yaitu dari perbuatan mendolimi atau didolimi. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Allahumma inna a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari minal fakri, dari kefakiran, wal qillati dan kekurangan, wadzillati dan kehinaan, wa'udzubika dan aku berlindung kepada Engkau an adlima au udlama, dari mendolimi atau didolimi. Nah, jadi di dalam hadis ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, agar memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai perkara-perkara yang disebutkan di hadis ini, kefakiran, kehinaan, ya, kesusahan, ya, keburukan dari makhluk-makhluk Allah, ya, termasuk dari keburukan diri sendiri. Karena di dalam diri kita itu ada yang Allah ciptakan, ya. Apa yang Allah ciptakan di dalam diri kita itu bisa baik, bisa buruk, bisa untuk kebaikan, keburukan. Misalnya seperti mata kita kan bisa untuk kebaikan dan keburukan, bisa untuk melihat yang diridhoi oleh Allah, tapi bisa juga melihat yang dimurkai oleh Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, dari keburukan ciptaan Allah di dalam diri kita, ya. Jadi semua bisa untuk baik, bisa untuk buruk. Seperti apa yang ada di alam ini juga begitu. Kemudian anjuran agar kita mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak berbuat zalim atau dizalimi. Orang berpotensi kita untuk menzalimi dan juga bisa jadi dizalimi. Nah, berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim, dari menzalimi orang dan dizalimi oleh orang. Nah, ini penting. Ya. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Abu Umamah, an Abi Umamata qala, beliau berkata, kuna inda Nabi SAW, kami berada di sisi Nabi SAW, fada'a bidu'ain katsirin la nahfaduh, beliau berdoa dengan doa yang banyak sekali yang kami tidak menghafalnya. Fakulna, maka kami kemudian berkata, da'auta bidu'ain la nahfaduh, engkau berdoa dengan doa yang kami tidak menghafalnya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sa'unabbi'ukum bisyai'in yasma'u dzalika kullahu lakum, aku akan beritahukan kepada kalian, yaitu dengan sesuatu yang mengumpulkan itu semua. Jadi Rasulullah SAW itu suatu saat beliau doanya itu banyak, sahabat yang di sebelahnya doa menkira apalah menyampaikan, kami tidak hafal. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nanti saya kasih ringkesannya,
Ya, jadi doalah dengan ini maka mencakup semuanya. Doanya apa ini? Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma ista'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'anu wa alaikal balagu wala haula wala quwata illa billah. Nah, doanya diringkas. Ya. Jadi Allahumma, ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepada Engkau mimma dari apa yang sa'alaka telah meminta kepada Engkau nabiyuka nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa nasta'idzuka, dan kami mohon perlindungan kepada Engkau mimma dari apa yang ista'adzaka telah meminta perlindungan kepada Engkau minhu darinya nabiyuka nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, antal musta'anu, Engkau adalah tempat dimohon pertolongan, wa alaikal balagu, dan Engkau adalah tempat penyampaian. Jadi al balagu wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diringkas nih doanya. Ya. Nah, doanya ya saya ulang ini. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma ista'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'anu wa alaikal balagu wala haula wala quwata illa billah. Saya ngapal terakhir, Pak. Alhamdulillah ya. Lah ini diringkas. Ya. Jadi ini Masya Allah. Nah, jadi kandungan hadis ini, ibu-ibu, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan gini, tidak ada yang lebih mencakup dan lebih bermanfaat dari doa ini. Jadi tidak ada doa yang lebih mencakup dan bermanfaat daripada doa ini. Sesungguhnya banyak doa yang bagus dari Rasulullah SAW. Begitu pula banyak doa perlindungan yang bagus yang semestinya dibaca. Bahkan beliau tidak menyisakan kebaikan dunia dan akhirat, melainkan telah beliau mohon dari Rabb-Nya. Sebaliknya tidak ada satupun keburukan dunia dan akhirat, melainkan beliau telah memohon perlindungan kepada Rabb-Nya darinya. Yakni Rasulullah sudah mengatakan, karena itu barang siapa yang memohon kepada Allah kebaikan yang dimohon oleh Nabi SAW dan mohon perlindungan dari keburukan apa yang Nabi memohon perlindungan darinya, berarti dia telah memanjatkan doa yang tidak perlu tambahan lagi doa yang lainnya. Ia telah meminta kebaikan dengan segala jenis dan macamnya. Dia telah mohon perlindungan dari segala jenis dan macam keburukan dan mendapat bimbingan untuk mengamalkan petunjuk beliau menuju ucapan yang telah menghimpun banyak hal dan doa yang bermanfaat ini. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, ibu-ibu, dari berbagai doa Nabi itu doa yang paling top itu ini. Kenapa? Karena sudah masuk semua. Jadi karenanya jenengan bisa kita amalkan doa ini ya. Nah kita itu minta kepada Allah apa yang telah diminta oleh Rasulullah SAW. Berlindung kepada Allah dari segala hal yang telah Rasulullah SAW minta berlindung kepada Allah SWT. Karenanya dikatakan ringkes neng masuk semua gitu. Jadi ini
ditulis. Nah, difoto nanti ya. Difoto dikirim ke buangan. Kan bisa. Difoto kan? Tak foto dikirim. Nah ini. Ke HP-nya ibu tuh. Nanti disebar atau nanti ini tak foto dulu ya, mumpung inget. Kalau gimana? Insya Allah jelas ini. Coba dibuka Bu. Sudah masuk. Jelas kebaca nggih? Mulai itu Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'anu wa alaikal balagu wa la haula wa la quwata illa billah. Terus yang bawahnya artinya ya. Nah, jadi doa ini doa yang ringkes tapi masuk semua, Bu. Karena kita Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyuka. Jadi ya Allah, aku minta kepada Engkau dari apa yang telah diminta oleh nabimu. Nah, jadi Rasulullah SAW minta apa saja berarti sudah kita masukkan. Ya kan? Dan berlindung kepada Engkau dari apa yang Nabi Engkau telah minta perlindungan kepada Engkau. Nah, masuk semua kan? Nah, karenanya kata Imam Aushakani, ini doa ini sudah mencakup semuanya dari doa Nabi. Kita sukanya kan gitu, yang ringkes-ringkes. Maunya kan amalan itu kalau bisa zikir pendek nih pahalanya sing akeh Ustaz. Nah, gitu kan gitu. Itu kan ada tuh subhana wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Kan gitu kan? Itu disunahkan dibaca kalau setelah subuh. Subhana wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Wow, itu kan zikir ini singkat tapi padat. Subhana wa bihamdihi, maha suci Engkau dengan pujian kepadanya. Adada khalqihi, sejumlah ciptaannya. Jadi berarti ketika kita mengatakan subhana wa bihamdihi itu maha suci dan segala puji baginya itu apa? Sejumlah ciptaannya. Adada khalqihi wa ridha nafsi, dan yang telah diridhoi oleh dirinya yaitu Allah, ya. Wa zinata arsihi, ya, dan seindah arsnya gitu. Wa midada kalimatih, dan sejumlah kalimatnya. Wow, udah banyak itu. Karenanya ada seorang ulama wis dikiri rasah dawa-dawa iki wae lho. Ya, subhana wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Ya. Jadi ringkas tapi padat, seperti orang istighfar itu. Istighfar itu banyak macamnya, tapi yang ringkas ke sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anta wa wa'tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini disebut dengan sayyidul istighfar. Jadi kalau ibu-ibu kita ingin punya sistem imunitas tubuh yang bagus, itu kalau pagi zikir, kalau sore zikir, minimal itu. Ya, zikir tadi itu banyak, apalagi setiap saat mestinya zikir. Itu nanti hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati tenang, tidak gelisah, tidak ada rasa takut, itu nanti ya
imannya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat, maka imunitas tubuhnya akan meningkat. Nah, virus masuk langsung, nah blas bisa ditolak gitu kan, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ada hikmah di antara hikmah yang besar dengan adanya Allah ciptakan virus corona itu, kita sangat mudah untuk mengingat Allah setiap saat. Ya kan? Kan do wedi mati. Jadi ngopo to do wedi virus, intine kan wedi mati. Padahal mati ora krana virus, wayahe mati ya mati ya. Ya kan? Waktunya meninggal. Tadi saya takziah tuh. Duhur itu, habis sholat duhur. Sholat jenazah gini. Tapi bapak-bapak sudah usia 83 tahun. Nah, ya wes, karena akhirnya kan saya bilang ke jamaah saya itu, ya Pak, gilirane dhewe garing ngenteni wae. Ini kan sesuai dengan gini. Lah terus ada yang cerita, salah satu jamaah saya, Ustaz, saya itu setiap kali ke kuburan sama ustadznya itu, ustadz saya bilang, sudah Bapak minta yang mana? Tak galikan sudah sekarang. Ya ustadz dulu sajalah, jangan saya. Ternyata betul ustadznya duluan. Ya, malah yang ngomong galikan itu tuh meninggal duluan, gitu kan? Ya memang kalau orang datanya meninggal kan tidak pandang tua atau muda. Dipikir yang lebih tua lebih dulu daripada yang muda. Tidak. Tapi kemarin saya itu ketemu keluarga dokter. Ibunya itu udah usia sekitar 60-an. Kena positif itu. COVID-19 itu. Ya. Akhirnya dirawat sendiri di rumah. Terus diobati apa? Ya dikasih probiotik itu. Jadi setiap hari minum dari sari buah-buahan yang dia datangkan dari Jawa Timur. Jadi kayak itu seperti sari buah gitu loh. Ya. Itu sudah direkomendasikan oleh beberapa ini di sana untuk suplemen meningkatkan sistem imunitas tubuh. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu sembuh. Jadi memang ya kalau dibilang bukan obat, itu hanya suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya. Nah, tapi yang paling penting Ustaz itu ya kepada Allahnya itu. Ya. Kemarin Pak Zainal Mutakin, dokter spesialis itu, cerita ke beberapa teman itu. Lalu teman ini cerita di samping waktu beliau di karantina itu, ya, itu kan setiap hari baca Quran, ndak ada henti wis. Pokoke mung Quran tok sing diwaca kancane ya. Terus sama itu ditingkatkan imunitas tubuhnya. Terus yang paling penting udara itu sirkulasinya harus di rumah itu jangan sampai ada kamar ruangan yang mulek udaranya itu. Mulek, tahu mulek deh? Mulek nih. Ayo pengap itu. Itu apa dibuka semua jendela itu dibuka, ini kalau bisa sinar matahari itu masuk di blakno gitu. Karena apa? Kalau pengap atau mulek tadi itu virusnya itu ya mulek neng kono kuwi ya. Nah, maka kan hikmahnya apa? Kebersihan terjaga kan gitu kan kita. Ya banyak hikmahnya. Ya. Yang jelas terasa kematian itu kayak betul-betul mengintai terus ya. Padahal ya tanpa ada corona ya juga mengintai terus malaikatnya. Gilirannya kapan ki ustadi. Gitu kan. Dan yang paling bersyukur lagi ya Pak, hampir-hampir dalam satu pekan itu keluarga saya itu tidak ada yang keluar rumah kecuali mungkin satu pekan 2 atau 3 kali. Satu minggu itu keluar rumah paling 2-3 kali. Ya, ini mulai belajar, mulai ngaji lagi akhirnya keluar rumah. Kalau enggak itu saya dalam satu minggu itu, satu pekan itu keluar paling 2 kali atau 3 kali. Maksudnya keluar dari lingkungan perumahan itu. Dari rumah paling hanya ke masjid, rumah masjid. Alhamdulillah akhirnya enggak pernah jalan-jalan kemana, Bang. Ngurangi dosa, Bu. Gitu kan. Iya kan? Jadi ngurangi dosa. Sing ngene ndelok barang-barang sing ora jadi gini kan, ya. Terus apa?
ora pinginan. Nah, duite awet. Nek metu kan pinginan terus. Akhirnya duite ora awet. Nah, gitu kan. Jadi pokoknya banyak sekali hikmahnya. Karenanya disyukuri. Alhamdulillah gitu. Ya. Itu. Terus mengakrabkan keluarga. Saya itu biasanya anak saya itu kalau ngaji itu enggak pernah sama saya. Tapi gara-gara corona itu dia kalau nggak sama saya nggak mau, pokoknya sama Abi kayak gitu. Itu alhamdulillah itu. Ya, akhirnya jadi ngurusin anak, ya kan? Nah, jadi semua itu kesimpulannya ada hikmahnya, ya. Kemudian tadi ya doanya nanti diamalkan ibu-ibu itu. Itu doa ringkas tapi padat, insya Allah bermanfaat. Kemudian berikutnya adalah yaitu hadis dari Amr bin Syu'aib, an Amr bin Syu'aib an abihi dari bapaknya, an jadihi dari kakeknya, qala dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yakni berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatin nar. Nah ini, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah al-masih dajjal, dari dajjal, fitnahnya dajjal. Ya. Wa a'udzubika min fitnatin nar, dan berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka. Gampang kan dihafalkan, gampang ini. Ya, itu kalau yang setelah apa namanya ini, setelah tahiyat ya, tasyahud akhir sebelum salam itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masih dajjal, nah, wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Nah itu 4 toh. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Sebelum kita salam, setelah kita tasyahud akhir itu, setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, kita disunahkan untuk berlindung dari 4 perkara. Yang pertama berlindung dari siksa neraka, jahanam, yang kedua siksa kubur, yang ketiga fitnah hidup dunia ini, hidup dan mati, itu kan ada ujiannya, dan yang keempat adalah fitnah al-masih dajjal. Karena dajjal ini Bu, dajjal itu ya, itu tidak lama sebetulnya usianya, hanya 40 hari. Tapi 40 hari ini bisa merusak dunia yang luar biasa. Ya, setiap orang yang ketemu pasti jadi pengikutnya. Wong Dajjal itu bisa mengatakan begitu panas ya, panas terik, kemarau kering, bilang hujan no. Bilang begitu bilang hujan itu turun hujan. Nah itu. Karenanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita jangan sampai bertemu Dajjal. Ya. Nah, di situ. Untuk itu kalau bertemu bagaimana? Kalau bertemu baca doa itu. Ya, minta perlindungan ini, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatin nar. Dah, sementara sampai di sini ada pertanyaan, ibu-ibu. Waktunya masih 10 menit. Biasanya sampai jam 5. Iya kan? Yang apa? Oh, Allahumma innan as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Bisa itu. Allahumma innan as'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Itu juga bisa. Kalau mau minta husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Nah, itu doa minta kepada
Allah. Kalau jenengan doa Arab repot gawe Jawa ora apa-apa oleh. Gimana? Iya, kalau di dalam sholat harus bahasa Arab. Kalau di luar sholat itu mau dongo sluman-slumun selamat. Nah, aku ya oleh. Ngene bismillah sluman-slumun selamat. Nah, ngene oleh itu. Ya, kuwi basa itu doa ibu saya itu. Ya, wes berangkat nang bismillah sluman-slumun selamat. Nah, itu kan minta selamat. Ora iso bahasa Arab, ya. Itu dongo ada itu doa gitu ya. Itu guru saya ngasih doa itu pakai bahasa Jawa, saya lupa itu apa, ada wolak-walik grembyang gitu, ada gitu ya, ada itu doanya ya, pakai Jawa ndak apa-apa, boleh ya. Jenengan kalau nggak bisa Jawa kamu pakai bahasa apa, bahasa Jerman juga bisa ya. Jerman tuh jejere kauman. Nah, jadi misalnya wong sing cedhek-cedhek masjid itu ya. Jadi karena apa? Allah Maha mengetahui yang kita maksud. Bahkan tanpa keluar kata-kata juga bisa di dalam hati. Ya. Dalam hati. Terus ada yang lain? Monggo, Bu. Ada lainnya lagi? Tanya boleh. Allahumma. Doa yang apa? Allahumma. Nanti yang edisi kemarin itu banyak doa-doa juga. Nanti di ini ya, doa-doa dari Nabi. Ini kan lanjutan. Ya. Banyak doa-doanya. Sebaik-baik doa Quran, di Quran. Kalau di Quran tidak ada hadis. Tapi di Quran itu doa yang ringkas mencakup semuanya kan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau yang panjang, doa Quran yang paling panjang di Al-Baqarah ayat terakhir itu. Ya. Nah, mau doa apa? Doa persatuan, doa minta ampunan kepada Allah di Quran Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wis jenengan dadek dilagokne ya oleh. Ya. Doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nah, jenengan sumpek atine pun waca niku pun. Jenengan pun mboten mentel-mentel wis maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Baca itu terus bisa. Lah enggak bisa doa macam-macam, baca Fatihah diniatkan doa sudah cukup itu. Jadi kalau kita ingin tahu Quran yang paling agung, seagung-agungnya Quran itu suratul Fatihah. Dia dibaca sesuai dengan niatnya. Wes, jenengan niati apa baca Fatihah? Ustaz saya niatnya rezeki ben lancar. Ya lancar tenan. Kan lancar. Ora akeh kan lancar. Sing penting kan lancar. Ora akeh. Ini apa akeh ora lancar. Ya kan? Udah ada ininya semua. Udah mau apa? Fatihah itu bisa untuk ngobati. Dengan putune loro ndak usah bingung, Allah itu bisa kita minta kapanpun dimanapun no. Ya, ibu-ibu kalau yang suka nonton film jangan nonton film Korea. Nah, kelihatannya guyu-guyu ke. Tapi nonton filmnya Nabi Yusuf lewat YouTube itu. Jadi atau filmnya Nabi Muhammad, filmnya Umar bin Khattab. Nah itu di internet itu. Tapi kalau di televisi kan ada iklannya. Iklannya yang ganggu. Filmnya Nabi Yusuf itu bagus, filmnya Maryam. Itu filmnya orang-orang soleh itu gambarannya itu. Jadi
kata ungkapan ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Kenapa beliau itu beliau kan berpisah dengan Nabi Yusuf itu sangat sedih. Kenapa? Kecintaannya sama Nabi Yusuf itu luar biasa. Alasannya Nabi Yakub karena Yusuf adalah wujud keindahan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ganteng nih, akhlaknya sing apik. Wah, wis. Pokoknya setiap orang ketemu Nabi Yusuf itu mesti kepencut. Nah, kepencut itu kepencut akhlaknya karena adalah sampai Zulaikha itu, Zulaikha 35 tahun cintanya enggak terbalas oleh Nabi Yusuf. Sampai Zulaikha buta sampean itu. Tapi kemudian dari penyembah berhala menjadi penyembah tauhid. Begitu dia menjadi penyembah tauhid itu, maka dia bisa melupakan Nabi Yusuf, asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya cintaku kepada Allah enggak bisa tergantikan. Lah saat seperti itu dilamar Nabi Yusuf. Lah coba itu gimana? Sudah enggak senang lagi sama Nabi Yusuf, sudah lupa itu malah dilamar. Yang tadinya itu dia itu sangat senang sama Nabi Yusuf, malah Nabi Yusuf menjauh. Tapi begitu cintanya itu kepada Allah, ya tidak bisa lagi dikalahkan, sudah enggak ada hasrat lagi sama Yusuf. Justru Nabi Yusuf ngelamar karena perintah Allah supaya menikahi Zulaikha. Padahal sudah tua. Nah itu coba itu. Tapi kemudian atas izin Allah, mukjizatnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, minta supaya Zulaikha dikembalikan muda. Ya tadi muda lagi. Lah itu contoh bahwa gitu. Nah, ini nonton film gitu lebih bermanfaat daripada nonton Korea, drama Korea. Nah, ini. Karena di rumah kan pada punya televisi toh. Kalau saya alhamdulillah nggak punya TV di rumah, nggak boleh ada TV, ya. Tapi nggak ada TV sekarang juga bisa tergoda dengan si gepeng ini. Si gepeng ini kadang goda. Ini kata anak saya kan gepeng. Goro-goro no gepeng bar subuh biasanya nyekel Quran nyekel gepeng. Nah itu lah, nyekel gepeng itu. Katanya lah mosok nyekel Quran itu terus ngantuk begitu nyekel gepeng ngantuk hilang. Sama, hukumnya sama. Maksudnya kalau baca Quran di HP harus kondisi suci. Sama. Pahalanya ya sama, asalkan Quran yang yaitu ini Quran saja. Sama, lihatnya loh. Nah, yang tulisannya Quran semua, Quran, persis Quran. Yang Qurannya Quran sesuai dengan Madinah itu, namanya Tauqifiyah, tulisannya persis dengan itu. Ya. Ya, ngelihat yang tidak ada terjemahnya, yang tanpa terjemah. Maka hukumnya seperti Quran, ya sama. Maka kita gini sama dengan menyentuh Al-Quran. Maka harus ya disunahkan dalam kondisi suci. Nah kalau misalnya ibu-ibu sedang menstruasi atau sedang dalam kondisi junub beradas besar tidak boleh nyentuh ini, gitu. Tapi kalau ditutup begini, nah hukumnya sudah tidak Quran lagi. Nah, udah HP boleh kalau seperti ini kan udah tertutup. Gepeng ini si gepeng barang gepeng. Nah itu diantara fitnah ujian terbesar sekarang ini. Ya. Tapi kalau misalnya ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat juga bisa. Di sini banyak juga ilmunya ya kan. Ya ceramah mau cari ceramahnya siapa saja di sini ada. Apalagi di era pandemi COVID-19 nggak kemana-mana itu kalau nggak ada ini bisa stres kata orang ini. Kalau saya ya memang bisa gitu, tapi orang dulu ada cerita, ada orang di penjara di Mesir. Masuk penjara itu usia 20 tahun. Keluar penjara itu usia 50 tahun. Itu di penjara berapa tahun berarti? 30 tahun. Padahal ukuran penjaranya itu 4 kali 6.
4 kali 6 selama 30 tahun tidak keluar. Kok dia bisa bertahan? Katanya kenapa? Karena bersama Quran. Itu dong. Dia bisa bertahan. Ya, bersama Quran. Jadi baca Quran, kaji Quran, ngafalkan Quran berarti karena iman. Nabi Yusuf itu dipenjara 12 tahun. Aslinya 5 tahun mau keluar, gara-gara Nabi Yusuf salah ucap ditambah 7 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang. Itu gara-gara Nabi Yusuf itu minta tolong sama pemuda yang lepas dari penjara itu, nanti kamu kan akan kembali ke istana jadi pelayan raja. Tolong ya ingatkan raja bahwa saya tidak bersalah. Saya di penjara tidak bersalah. Langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala karena bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada Allah dalam satu perkara. Akhirnya gara-gara itu Nabi Yusuf diberitahu, seharusnya kamu besok sudah keluar, sekarang ditambah 7 tahun lagi. Jadi genap 12 tahun. Tapi Nabi Yusuf seumur hidup pun tidak apa-apa asal engkau ridho ya Allah, katanya Nabi Yusuf itu. Karena di situ di dalam hatinya adalah akhirnya seluruh isi penjara jadi muridnya, beriman kepada Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf itu keluar dari penjara dan jadi pejabat Mesir, ya, orang kedua Mesir, Nabi Yusuf membuat syarat kepada raja, saya mau menerima amanah ini dengan 2 syarat. 1, bebaskan seluruh wanita yang di penjara itu. Kan wanita-wanita yang bersekongkol itu dipenjara sama raja. Ya. Kemudian yang kedua, bebaskan seluruh penjara di tempat dulu saya di penjara, para narapidana itu, karena semua sudah beriman kepada Nabi Yusuf dan jadi pengikut beliau. Akhirnya dibebaskan semuanya dan jadi tangan kanannya orang kepercayaannya, ya. Lalu mengatasi krisisnya Mesir dari paceklik itu. Nah itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi doa ini jadi penting tiap saat. Pokoknya jangan lepas dari zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Kalau misalnya kita sulit doa dengan bahasa Arab, ya pakai bahasa Jawa. Kalau bisanya itu hanya Fatihah, ya Fatihah pun jenengan wis waca Fatihah bola-bali apa-apa Fatihah. Kula njuk donga, ya tak dongakne. Kok mung Fatihah tok, kowe aja macam-macam ya. Fatihah ki wis sak top-tope Quran kok. Ada hadisnya kan? Ya. Jadi 7 ayat yang paling agung yang diulang-ulang Quranul Azim itu suratul Fatihah. Kemudian kalau ayat yang paling top markot top ayat kursi. Nah, jadi kan pun jenengan hafal toh? Hafal mboten? Nah, itu bisa untuk ngusir setan itu ayat kursi. Tapi setan jin, kalau setan manusia enggak bisa dibaca ayat kursi ping 100 ya ora lunga. Nah, jenengan tapi nek jenengan balang kursi melayu dheweke. Nah, itu ya. Karenanya itu ibu-ibu ya. Jadi doa-doa dari Rasul ini mudah-mudahan kita ya amalkan ya sehingga menjadi amal soleh kita ya. Saya pikir itu ibu-ibu karena waktu kita sudah lewat 5 menit, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat tambah kita taat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.